kita selalu menghadapi dan menghadiri apabila ada korban dari pemakaman dengan protokol COVID. Alhamdulillah, dalam hal ini kita sudah diberi kesehatan ke semuanya sehingga bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk kelanjutannya kami serahkan ke pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Bapak Kapolsek mengingatkan kita berdiri sebentar. Mahallul qiyam ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, Asyraqal badru alaina wantafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qultu ya wajah syururi Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru walali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Sukorambi, yang kami hormati para anggota, Bapak Ibu PNS Mabes Polri wilayah Sukorambi yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah menakdirkan kita bersama hadir di tempat ini guna mencari barokah, mengambil manfaat dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah wassalamuhu semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, Bapak Kapolsek beserta anggota yang kami
banggakan, kami hormati. Apa yang akan kami sampaikan ini sebatas 7 menit kalau katanya Pak Ustadz tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengambil hikmah dari kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Para bapak, kita ketahui bahwa memperingati Maulid Nabi itu memang tidak ada perintah dalam agama. Artinya kalau berbicara perintah itu dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi menjalankan atau memperingati Maulid Nabi itu pun pula tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis. Maka kalau berbicara amaliyah beragama atau keyakinan keagamaan kita selama ini, kadang-kala saling bentrok, kadang-kala beda keyakinan dan sebagainya. Ya, dua hal ini, ada yang melakukan kegiatan dituntut mana dalilnya, kan gitu Pak. Ya, ada juga yang melaksanakan kegiatan keagamaan termasuk peringatan Maulid Nabi, peringatan 1 Muharram, halal bihalal dan sebagainya, itu mau melaksanakan terus dilakukan karena ini adalah tradisi yang baik, positif. Tapi memang betul tidak ada dalil yang melarang. Nah, dua hal ini yang pasti yang ingin kami sampaikan adalah ya, kalau kita masuk kepada orang-orang yang selalu berusaha, berupaya mencintai apa yang kita banggakan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang yang namanya silaturahim, kita senang terhadap saudara, kita senang terhadap kewajiban yang sudah diberikan oleh Allah termasuk Isra dan Mi'raj. Yang kita memperingati itu adalah manfaat dan tujuannya adalah agar kita diperingati dan agar kita ingat kembali risalah itu, sehingga ada tambahan semangat bagi kita. Sama seperti di kecamatan kemarin Pak Darto, ketika kopi hitam dicampur habbatus sauda itu tambah semangat. Kopi itu kan kalau diminum tambah semangat. Nah, kalau dicampur habbatus sauda itu reaksinya tambah meningkat. Andaikan kita lemes jadi kuat, andaikan kita sakit-sakit bisa jadi lentur semua badan kita, kan itu. Bapak yang saya hormati, maka memperingati Maulid Nabi ini ya harus kita perhatikan dan kita pertahankan. Ya, mudah-mudahan nambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan ini. Namanya peringatan ya, agar kita diingatkan kembali bahwa Rasulullah itu adalah nabi yang mulia. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pembawa risalah terakhir. Setelah Rasulullah tidak ada lagi risalah baru yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia, ya, dalam hal ini yaitu Nabi dan Rasul. Rasulullah yang terakhir. Oleh karena itu, dengan memperingati ini harapan kita semua mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tambah kuat iman kita, tambah kuat kesabaran kita. Ya. Kenapa harus butuh iman? Ya, kalau kita tidak percaya dengan apa yang sudah diamanatkan, dirisalahkan oleh Rasulullah, disampaikan dalam Al-Quran, ya, disampaikan pula di dalam hadisnya, maka ya kita tidak akan percaya. Begitu juga kalau kita tidak sabar menerima itu semua, intinya isinya kan dari namanya perintah, ada yang larangan, kan gitu isinya, ada yang tauladan. Nah, kalau kita tidak sabar menerima itu semua, maka kita tidak akan melakukan. Kalau perintah ya kita tidak melaksanakan, kalau itu larangan ya tetap kita kerjakan. Nah, butuh kesabaran. Maka ada istilah takhalluk bi akhlakillah, ada takhalluk bi akhlaki Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Artinya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, maka kita diharapkan, ya, kita berusaha dengan pelan-pelan, terus kita memproses diri kita, akhlak kita ini sama seperti akhlak Allah. Nanti saya jelaskan. Akhlak kita ini sama seperti akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tahalluk bi akhlakillah atau tahalluk bi akhlaki Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Pertama, tahallak atau berakhlak dengan sifat Allah, dengan sama seperti Allah, artinya Allah itu kan gaib, yang bisa kita lakukan, kita contoh, kita upayakan, walaupun nanti akhirnya tidak akan bisa persis seperti Allah, ya, minimal kita berupaya. Apa yang kita contoh dari Allah, otomatis sifat-sifatnya, terutama ada di sifat ma'ani. Kalau kita tahu sifat Allah kan 20, dari wujud, idam, baqo, ya, ada wujud itu namanya adalah nafsiyah, kemudian kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. 5 yang kedua itu namanya salbiyah. Nah, yang 7 yang ketiga namanya ma'ani. Ma'ani inilah sifat yang perlu kita contoh, yang dikenal dengan apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, itu kalau qadiran dan seterusnya namanya ma'nawiyah. Nah, itu pelengkap dari ini, keterangan dari yang ma'ani ini. Itu yang harus kita laksanakan. Bagaimana kita bersifat, memiliki yang namanya sifat qudrat, kuasa. Bagaimana kita bersifat iradat, kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa berupaya. Bagaimana kita bersifat ilmu, bagaimana kita mencari ilmu, bagaimana kita mempraktekkan ilmu kita, bagaimana kita bersifat firman atau kalam, bagaimana kita berbicara dengan orang lain dan sebagainya. Apalagi, nah itu yang harus kita contoh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti dari sekian ini Allah itu maha. Hanya saja para bapak, dari 7 ini, mulai dari qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, itu hanya ada 2 yang tidak boleh kita contoh. Yang apa? Yang nomor 7 dan nomor 10. Apa itu? Qudrat dan hayat. Yang lainnya bisa kita contoh. Berusaha menjadi lebih baik dengan sifat-sifat Allah. Namanya tahalluk bi akhlakillah. Yang qudrat tidak bisa kita contoh, Pak. Qudrat itu namanya kuasa. Yakini bahwa kita hanya memiliki upaya, usaha, tetapi yang menentukan itu adalah Allah. Jangan kita bersifat seperti itu. Nggak bisa. Kayak pertemuan pada pagi hari ini, ya, rencananya kita ya kurang lebih jam 8:30, ya, jam 9 kita bisa mulai. Nah, tapi kita berharap, tapi kenyataannya apa, kita mungkin lebih sedikit dan sebagainya. Nah, ini memang qudratnya dari Allah, kita hanya bisa berencana. Kemudian hayat ini adalah hidup. Hanya Allah yang tidak akan pernah mati. Kita tidak boleh bersifat hayat. Artinya apa? Tidak akan pernah mati. Kita berusaha bagaimanapun hidup kita akan tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Tidak boleh kalau seperti ini. Maka kaitannya dengan corona tadi, ini aplikasinya, kaitannya dengan corona. Corona itu adalah penyakit. Nah kita tidak boleh membanggakan diri, meyakini diri bahwa corona tidak akan bisa membunuh saya. Jangan. Hayat itu hanya miliknya Allah, hidup itu hanya miliknya Allah. Kita, kapan kita akan hidup dan kita akan mati itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja perlu yang kita lakukan adalah berupaya menjaga. Jadi kalau qudrat dan hayat ini tidak bisa kita bersifat seperti itu, tetapi kita cukup menjaga saja. Contoh kalau hayat, bagaimana kita tidak mati? Oh, ada corona, maka kita pakai protokol kesehatan.
Ya, oh ada corona, bagaimana kita menjaga jarak? Oh corona, bagaimana sekarang walaupun long day, ya, long weekend ya, atau vacation dan sebagainya. Nah, ya karena ini adalah rawan, kalau kita rekreasi, kita keluar kota dan sebagainya, ya kita menjaga itu. Jangan berarti udah apa-apa sudah, insya Allah, apalagi pakai bahasa insya Allah, tidak akan mati. Nah ini yang tidak boleh Pak, kita cukup menjaga saja. Nah kalau ada badan yang sakit kita sembuhkan dan sebagainya. Nah itu, oleh karena itu para bapak yang saya hormati, para ibu yang kami hormati, ayo pelan-pelan sifat-sifat Allah yang 7, yang maknawiyah ini kita upayakan. Nah ini hikmahnya, kita upayakan menjadi orang yang lebih baik, ya, mencontoh sifat-sifat Allah walaupun kita nantinya tidak akan sama seperti Allah atau mengaku diri sebagai Allah, tidak bisa. Minimal kita berupaya seperti itu. Kemudian tahalluq bi akhlaqi Rasul. Nah, kalau tahalluq dengan akhlaknya Rasulullah itu hanya satu, sabar. Ya, sabar. Apa maksudnya sabar? Ya sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjalankan